Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas semua limpahan karunia, rahmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di awal pagi ini Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita, melembutkan hati kita untuk bisa mengawali pagi kita dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan semoga setiap amal yang kita lakukan hari ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, berhubung hari ini Ustadz Miftah berhalangan hadir karena beliau sedang di Solo ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang beberapa pekan yang lalu ya, berkaitan dengan tipe-tipe suami yang disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bercerita tentang 11 wanita yang sedang menggibah, membuat majelis tapi majelis gibah dia. Makanya pada pembahasan sebelumnya kita menyampaikan bahwa ada tipe-tipe majelis yang bukan mendapatkan rahmat dari Allah, tapi malah justru mendapatkan murka dan laknat dari Allah karena mereka itu membuat majelisnya majelis gibah. Ya, membicarakan orang lain, keburukan, fitnah, tuduhan dan semuanya. Ya, dan di antara yang sedang duduk bermajelis itu ada 11 tipe wanita itu. Ada 11 wanita yang masing-masing wanita memiliki suami yang berbeda-beda. Makanya mereka semua itu ketika duduk bermajelis semua sepakat bahwa kita menceritakan tentang suami kita dan tidak boleh ada yang diumpet-umpetin. Jadi harus diceritakan semuanya, ya, harus terbuka masing-masing. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe wanita yang pertama, ya, di mana wanita yang pertama ini diberikan sebuah analogi ya, oleh wanita yang pertama ini. Dia menyampaikan bahwa zauji lahmu jamalin ghussin ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wa la saminin fayuntaqal. Bahwa suamiku ini seperti ibarat onta yang kurus yang berada di puncak gunung. Jadi harus mendakinya dengan sangat terjal, lama, melelahkan, capek, butuh energi yang banyak. Ya, tapi begitu sampai di atas ternyata ontanya itu dagingnya kecil. Jadi ini sebuah analogi, Pak. Jadi menarik ya, walaupun mereka menggibah itu tapi gibahnya itu pakai otak gitu. Jadi orangnya itu nggak langsung ngerti, dia harus mikir dulu apa maksud dari tafsiran kata-kata yang disampaikan oleh wanita itu. Ya, itu tipe wanita yang pertama. Kemudian selanjutnya kemarin kita ketuker ya. Yang kedua ini, qalat tsaniyah, berkata perempuan yang kedua, wanita yang kedua. Jadi mereka mulai menggibah suaminya. Apa kata wanita yang kedua ini? Dia mengatakan, zauji la abuthu khabarah inni akhafu alla adzarah. Suamiku itu kata wanita yang kedua, aku tidak akan bicara banyak tentang kabarnya. Inni akhafu alla adzarah. Kalau aku cerita, aku khawatir tidak mampu meninggalkannya. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah. Kalau aku menceritakannya, aku pasti akan menceritakan ujarah wa bujarah. Ujar wa bujarah itu kalau dalam bahasa Arab itu secara letterlek artinya itu ujar dan bujar itu apa namanya?
urat yang ada di badan dan di perut. Tahu ya, urat-urat yang ada di badan dan di perut. Jadi dia semacam aib dia. Jadi kalau diketahui sama orang kan malu, ya. Maka kata wanita yang kedua ini, kalau aku menyebut tentang suamiku, aku akan menyebut tentang ujaroh wa bujaroh, tentang aib-aibnya. Dan ternyata para ulama menyampaikan bahwa wanita yang kedua ini menyelisihi kesepakatan, ya, menyelisihi kesepakatan. Mereka kan tadi telah sepakat ya bahwa 11 wanita tadi an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Dia untuk tidak menyembunyikan apapun tentang suami mereka. Jadi mau itu baik, mau itu buruk, semua disebutin. Ya, harus terbuka semuanya. Sudah sepakat. Namun ternyata wanita kedua ini menyelisihi kesepakatan. Jadi berkata, zauji la abuthu khabara. Adapun suamiku, mohon maaf, aku nggak bisa menceritakan tentang kisahnya. Kenapa? Inni akhafu alla adharoh. Ya, aku khawatir aku tidak bisa meninggalkannya. Di sini alla adharoh, aku tidak bisa meninggalkannya itu, di situ ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan suamiku, nya di situ kembali kepada suaminya. Ya, alla adharoh, aku tidak bisa meninggalkannya, nya di situ kembali kepada suaminya. Dan ada pendapat yang mengatakan kalau nya di situ kembali kepada kabar tentang kisah suaminya. Ya, aku tidak bisa menceritakan tentang kabar suamiku. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku cerita tentang suamiku, cerita gitu ya. Aku takut aku pisah darinya, cerai gitu ya. Karena aibnya itu terlalu banyak, Pak. Jadi kalau aku menceritakannya itu, Masya Allah, ya. Dan kalau aku bisa cerita tadi, aku khawatir aku ditinggalkan sama dia. Padahal aku nggak mau cerai sama dia, ya. Atau kalau aku cerita, aku khawatir itu sampai kepada suamiku. Jadi aku cerita, kemudian kabarnya ini kedengaran sama suamiku, hingga akhirnya nanti dia menceraikanku, dan aku tidak sanggup berpisah dengannya. Gitu. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang pendapat yang kedua, inni akhafu alla adzaroh, aku khawatir kalau aku cerita, aku tidak akan berhenti ceritanya. Jadi dia akan cerita terus saking banyak aibnya. Jadi memang ada tipe-tipe suami yang memang memiliki aib banyak gitu ya. Tapi karena istrinya soleha, istrinya baik, dia tetap menjaga kemuliaan dan kebaikan dari suaminya itu. Nah, maka di antara pendapat yang kedua ini, aku khawatir kalau aku cerita itu aku nggak akan berhenti ceritanya karena aibnya tuh saking banyaknya gitu ya. Kalian tidak akan pernah betah untuk mendengarkan aku cerita karena terlalu banyak aibnya. Ya, karena ada ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau perhatikan ibu-ibu ya, kalau sudah ngumpul sama ibu-ibu lain itu kan kalau sudah cerita tuh suka merembet itu, Pak. Yang tadinya nggak diceritain bisa kepancing cerita jadinya. Ya, dipancing sedikit bisa tiba-tiba cerita semuanya gitu ya. Ya, jadi itu tipe-tipe ibu-ibu tuh ada, kalau cerita tuh dari A, B, C, D, E sampai Z itu bisa keluar semuanya. Ya. Maka aku tidak berani memulai cerita keburukan suamiku, karena kalau aku sudah cerita nanti aku bisa cerita semuanya gitu, nggak bisa berhenti. Tapi kalau aku mau cerita, in adkuruhu adkur ujaroh wa bujaroh. Tapi kalau aku mau cerita, aku akan menyebutkan tentang ujar dan bujar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ujar itu ada yang mengatakan adalah urat-urat yang muncul di badan, tapi nggak enak dilihat gitu. Ya, dan bujar adalah daging-daging atau urat-urat yang muncul di sekitar perut atau pusar. Jadi ada ya, apa namanya di bahasa Indonesia itu? Ya pokoknya itu ya, ujar. Biasanya mohon maaf nih, orang-orang yang punya badan besar misalnya, atau iya itu ya Pak. Nah, ada yang muncul di di sekitar perut atau badannya itu namanya ujar dalam bahasa Arab, namanya ujar dan bujar, dan itu aib ya, dan itu aib. Maka ujar dan bujar ini adalah kiasan yang digunakan oleh orang Arab terkadang untuk mengungkap rahasia gitu ya. Jadi maksudnya ujar dan bujar itu adalah rahasia-rahasia, karena semua yang tersembunyi dalam tubuh tidak terlihat orang banyak ya, ketika buka baju baru kelihatan. Maksudnya adalah, kata wanita ini adalah, kalau aku cerita tentang suamiku, aku akan beberkan seluruh rahasia-rahasianya
Ya, jadi ujar dan bujar ini bisa diartikan dalam bahasa Arab itu dengan kalimat al-uyub. Al-uyub itu dari kata aib. Ya, aib. Aib itu satu, kalau aibnya banyak jadi uyub. Ya. Karena tadi ujar dan bujar itu adalah urat yang tumbuh dan tidak enak dipandang, sehingga dijadikan oleh orang Arab itu sebagai ungkapan untuk aib-aib. Ya, artinya kalau saya mau cerita tentang suamiku, saya akan bongkar seluruh aibnya. Aib yang nampak atau aib yang tersembunyi, gitu ya. Dan bahkan dalam bahasa Arab ujar dan bujar juga bisa disebut dengan makna kesedihan dan kegelisahan. Ini seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dalam peristiwa perang Jamal itu. Ali kan menyampaikan, ashku ilaika ya Rabbi ujari wa bujari. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang ujari wa bujari, tentang kesedihan dan kegelisahanku karena terjadi perang saudara waktu itu. Tapi intinya wanita ini ingin menyampaikan bahwa saya kalau mau cerita terlalu banyak tentang aib suamiku. Ya, tapi yang menakjubkan dari wanita ini, kata para ulama, bahwa wanita ini sabar dengan keburukan suaminya. Jadi kan tadi aibnya terlalu banyak tuh, Pak. Ada aib ini, aib ini, aib ini, apa ini. Tapi wanita tadi tetap sabar menemani. Ya, tetap sabar menemani dari kondisi suaminya walaupun banyak aibnya. Ya. Padahal keburukannya sangat banyak gitu. Jadi Masya Allah, memang tipe-tipe ada wanita-wanita yang memang dihadapkan dengan kondisi yang tidak punya pilihan gitu, Pak. Dia mau cerai takut, nggak cerai juga terpaksa gitu hidup dengan suami yang kasar dan sebagainya gitu ya. Ini contoh seorang wanita yang mungkin dia berakal, dia tahu bahwasannya dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, ya, bahwa sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu di dalam kabat itu kepayahan, ya, atau capek gitu. Jadi enggak semua keinginan kita itu terpenuhi, dan tidak semua kebahagiaan yang kita rasakan itu maksimal 100%, ya, atau kesedihan yang kita rasakan juga tidak pernah kita rasakan 100% gitu. Karena kebahagiaan yang kita dapatkan 100% nanti ketika di surga itu. Juga tidak ada teman yang sempurna, ya. Yang terbaik pun kadang melupakan kita juga, Pak, di saat kita sedang membutuhkan mereka. Jadi wajar karena dia manusia biasa. Pasangan kita pun demikian gitu ya. Kita berharap punya pasangan dengan ekspektasi yang tinggi gitu ya. Speknya spek bidadari gitu misalnya. Tapi ya nggak bisa, karena kalau kita nyari pasangan yang sempurna, kita akan kehilangan yang terbaik. Ya, jadi tugas dari laki-laki dan perempuan itu malah justru tugasnya untuk saling menyempurnakan. Jadi kalau mereka mencari yang sempurna, kita tahu di dalam kisah banyak para ulama itu sudah mendapati perempuan yang pertama, perempuan yang kedua, perempuan yang ketiga, ternyata dilewati karena tidak sesuai dengan apa keinginannya. Tapi begitu dia sudah sampai di ujung jalan, ternyata dia mendapati bahwa tidak ada lagi perempuan yang terbaik seperti yang dia dapati di awal kali perjalanan yang dia lakukan. Jadi artinya dia sudah banyak melewati perempuan-perempuan yang baik, tapi dia tinggalkan. Jadi biasa gitu ya, teman kita nggak bisa baik 100%, pasangan kita juga sama, guru kita pun juga demikian. Kita punya guru yang begini, ternyata tidak demikian. Murid kita juga sama, ya, ekspektasi kita terlalu tinggi, tapi ternyata mereka pun juga sama, ya. Tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya ada di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Jadi sejak dia lahir menjalani kehidupan itu dengan kepayahan, ya. Dan demikian juga dunia Allah jadikan penuh dengan suka dan duka. Maka konsep kehidupan dalam dunia ini tidak ada yang bahagia selamanya dan tidak ada yang kesedihan selamanya. Ya, dia seperti roda yang berputar, betul itu, Pak. Dia kadang ada kehidupan yang memang membuat kita nyaman, ya, berada di atas, tenang. Ada juga kehidupan yang membuat kita sulit, ya, sedih, gelisah, takut, gitu ya. Jadi kalau antum sedang bahagia, jangan selalu merasa bahwa antum akan bahagia selamanya.
Sebagaimana kalau kita sedang sedih, dililit kehidupan yang sulit dan sebagainya, jangan merasa bahwa kita akan selamanya sulit gitu ya. Pasti akan ada masa, akan ada waktu di mana semuanya itu berputar gitu ya. Nah, wanita ini punya pilihan. Kalau saya meninggalkan suami saya, maka saya akan hidup sebagai janda yang merana, yang mungkin tidak ada lagi yang ingin menikahi saya gitu ya. Mungkin usianya sudah tua, yang lain dan sebagainya. Tidak ada tempat untuk berkeluh kesah, tidak ada tempat untuk bercengkrama, bercanda tawa, atau saya harus hidup bersama dengan suami yang penuh dengan kekurangan. Ya, banyak keburukannya, sering mendatangkan kesedihan. Tapi meskipun demikian, ya nih masih ada secercah kebahagiaan yang bisa saya ambil darinya. Gitu Pak. Jadi memang ada tipe-tipe suami itu yang kalau menikah itu lebih banyak ngasih kesedihan daripada kebahagiaan. Gitu ya. Nah, itu biasanya banyak dikeluhin sama ibu-ibu itu biasanya. Maka tadi seorang wanita tadi harus menimbang, wanita ini dia mendapati suami yang subhanallah keburukannya sangat banyak. Bahkan dia bilang tadi, inni akhafu alla adzara, yang aku itu kalau aku mulai cerita, aku tidak akan berhenti membicarakan keburukannya karena saking banyaknya. Tapi wanita ini tidak mau berpisah darinya gitu ya, karena satu dan yang lain mungkin bisa dipertimbangkan. Oleh karenanya seorang wanita kalau menghadapi ujian seperti ini, dia boleh mempertimbangkan. Bahkan cerai itu sebenarnya juga sesuatu yang bukan aib gitu ya kalau cerai itu. Jadi kalau dia memang sudah dalam batas yang memang tidak punya pilihan kayak tadi, dia meneruskan kehidupan tersiksa, membuatnya tidak nyaman, lebih banyak menimbulkan luka daripada bahagia, maka boleh dicerai di situ. Ya, boleh berpisah dengan suami, apalagi suami yang modelnya seperti ini, gitu ya. Boleh, dan itu tidak aib. Maka para wanita itu biasanya saya anjurkan buat ini, nulis di kertas itu. Coba antum nulis di kertas, apa keburukan kalau antum meninggalkan suami antum. Tulis tuh 1, 2, 3, 4, 5, ditulis keburukannya. Dan apa burukannya kalau antum tetap bersama dengan suami antum, ditulis keburukannya. Jadi ditimbang gitu Pak, antum lebih banyak mana? Lebih banyak keburukan antum pisah atau enggak? Ya. Jika ternyata dia memilih untuk berpisah, maka silakan berpisah. Ya. Jika dia memilih untuk bertahan pun, dia bersabar dengan pahala yang terus mengalir. Ya, dengan pahala yang terus mengalir. Apalagi hari ini, ya, insyaallah kita dihadapkan dengan kondisi yang kondisi perceraian itu, masya Allah itu Pak. Dia sudah menjadi makanan sehari-hari itu. Kayak kondisi orang cerai itu kayak gampang cerai gitu. Apalagi saya pernah mendapati laki-laki, ada orang yang laki-laki itu mulutnya enteng mengucapkan cerai gitu. Jadi istrinya buat kesalahan dikit, udahlah cerai aja gitu. Jadi itu masih muda ya. Kondisi belum stabil gitu ya. Kemudian gampang mengucapkan cerai itu. Padahal yang seharusnya bisa menjaga itu laki-laki. Makanya karena syariat cerai itu tidak dijatuhkan kepada perempuan. Karena memang perempuan itu mudah mengucapkan itu Pak. Dia kalau lagi marah, puncaknya itu bisa gampang mengucapkan itu. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Seharusnya laki-laki yang bisa menjaga itu. Nah, ini malah kebalikannya. Laki-lakinya yang mudah, gampang mengucapkan itu. Jadi yang kedua ini, dia menyelisihi kesepakatan tadi dia. Ya, dia tidak mau cerita, dia hanya menceritakan secara global, tapi menceritakan keburukan secara global ini kadang lebih parah gitu ya. Kadang lebih parah. Ya, kalau ditanya, bagaimana suami antum? Wah, parah deh. Bagaimana? Udah pokoknya parah deh suami aneh. Nah, biasanya yang parah itu memang parah beneran biasanya. Ya, memang parah beneran. Nah, itu memang sudah tingkat luar biasa gitu ya. Kemudian berkata yang ketiga kemarin sudah kita bahas sekilas. Qalatis salisa, berkata wanita yang ketiga, zauji al-ashannak, suamiku itu kurus tinggi. Ya, kurus tinggi. In antik utallak wa in askut uallak. Kalau aku ngomong langsung dicerai,
Ya, wa in askut u'allaq, dan kalau aku diam aku digantung berkatung-katung. Jadi tipe suami yang ketiga ini tipe suami yang kayak gitu, Pak. Jadi istrinya itu bilang ke suamiku itu seperti asyannak. Asyannak itu tadi ya, orang kurus tinggi lagi. Ya. Kemudian in antik utallak, kalau aku ngomong aku langsung dicerai. Wa in askutu allak, tapi kalau aku diam aku digantung. Jadi serba salah juga emang semuanya itu. Ya, dan kita sudah bahas kemarin ya bahwa al-syannak itu pendapat para ulama tuh banyak. Dan ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa suamiku ini kurus tinggi, maksudnya suamiku tuh bodoh. Bahasanya tuh sebenarnya bukan bodoh tapi goblok gitu. Karena ini sebenarnya sebuah ungkapan ya untuk orang bodoh, karena tadi orang yang kurus dan tinggi itu otaknya jauh dari jantung dia karena tinggi gitu lehernya. Tapi ya nggak selamanya benar gitu ya, nggak selamanya benar, karena banyak juga ke orang pendek yang bodoh juga banyak gitu. Oleh karenanya bahwa lasannak itu suamiku kurus tinggi, maksudnya ya ini suamiku tuh oke lah, karena orang Arab tuh suka yang tinggi-tinggi deh, Pak. Ya, suka tinggi-tinggi, artinya secara penampilan oke, secara penampilan tubuh juga cakep gitu ya. Tapi akhlaknya ini sangat buruk. Akhlaknya sangat buruk. In antik utallak wa in askutu allak. Mantap ya, bahasanya tuh bagus gitu, dia berirama. Kalau aku ngomong aku langsung dicerai, tapi kalau aku diam aku digantung berkatung-katung. Jadi hak-haknya itu tidak ditunaikan. Istrinya tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana semestinya. Ya, ada ya tipe-tipe suami kayak gini ya, tipe-tipe suami yang diktator nih, Pak. Jadi istrinya tuh nggak boleh ngasih pendapat apapun. Pokoknya apapun harus kata suami, selesai. Suami ngomong A harus ikut A gitu. Itu nggak boleh ngomong sedikit pun hilang langsung, cerai gitu ya. Tentu suami yang baik nggak demikian. Ya namanya kehidupan rumah tangga, itu saling berdiskusi, saling saling ngobrol dan sebagainya. Itu tahu Adam, Pak ya, Adam. Adam itu kan Adam itu ketika di surga itu, makanya para ulama ini berbeda pendapat ya tentang kondisi Adam ini. Adam itu ketika di surga dengan seluruh fasilitas surga itu, makanya ada orang hari ini laki-laki gitu ya, punya harta mewah, harta melimpah gitu, rumah gede, mobil banyak, tapi nggak punya pasangan. Sia-sia itu semuanya, Pak. Wong Adam itu dengan kondisi surga tentu dengan semua kenikmatan yang didapati daripada sekedar laki-laki punya rumah mewah dan sebagainya. Adam pun dengan kondisi fasilitas surga pun Adam ngerasa kesedihan, Pak, ngerasa kesepian ya. Makanya ketika Adam sedang tidur, Adam itu lagi tidur itu, kemudian begitu terbangun kan kaget. Ternyata di sebelahnya itu ada makhluk baru yang tidak diketahui sama Adam. Makanya ketika Adam bilang, antum siapa gitu, kamu siapa? Apa kata makhluk ini? Kata makhluk ini dia bilang imro'ah, artinya perempuan, gitu ya. Artinya perempuan. Kemudian karena Adam ini kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Adam itu sudah tahu semua nama-nama kan. Nah, yang membuat malaikat ini pada bingung, Pak. Jadi malaikat ini pada penasaran gitu. Dia ingin nanya sama Adam, ini namanya siapa? Gitu. Jadi malaikat itu juga penasaran, dia pengen karena malaikat kan nggak tahu dia, Pak. Yang tahu nama-nama itu semuanya, yang sudah dikasih tahu sama Allah tentang nama-nama semua itu siapa? Adam, yang tahu tuh Adam. Tapi Adam juga nanya, antum siapa? Makanya kata makhluk ini, dia bilang imro'ah. Antum ngapain ke sini? Apa katanya si imro'ah ini, perempuan ini? Dia bilang litas kuna ilayya, supaya aku bisa mendatangkan sakinah kepadamu, gitu, Pak. Jadi pasangan tuh kayak gitu. Katanya si Hawa itu, katanya si imro'ah ini, dia belum bilang Hawa. Nanti pas malaikat penasaran, maka baru dia bilang, Adam, itu namanya siapa? Baru kata Adam, Hawa. Jadi yang ngasih nama Hawa siapa? Adam. Ini hikmahnya banyak ini, Pak. Hikmahnya banyak. Makanya para ulama menyampaikan
pasangan suami istri itu harus punya panggilan sayang gitu. Karena kalau nama itu kan semua sudah ada. Misalnya istrinya kan udah dikasih nama gitu ya sama bapaknya. Istri saya namanya Salsabila, sudah dikasih nama Salsabila. Tapi saya untuk menamai istri saya itu harus punya gitu. Apa sih istri antum dalam kehidupan antum itu seperti apa sih gitu? Misalnya seperti Aisyah gitu, karena sosok ummul mukminin dan sebagainya. Jadi punya panggilan sayang gitu ya. Makanya tadi Adam itu ketika ditanya sama malaikat namanya siapa, maka Adam bilang namanya Hawa. Kenapa Hawa? Karena Hawa itu dari sesuatu yang hai, dari sesuatu yang hidup. Sedangkan Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah, dari benda mati kan. Sedangkan Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Ya, dari tulang rusuknya Adam. Untuk tadi tugasnya Hawa itu litaskuna ilayya, untuk mendatangkan sakinah kepada Adam. Nah, ini pembahasannya panjang ini Pak, nanti kalau sampai situ. Cuma yang ingin saya tanyakan gini Pak, kan tadi Adam lagi tidur tuh Pak ya. Adam kan lagi tidur, kemudian Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya. Adam lagi tidur, diciptakan dari tulang rusuknya. Pertanyaannya begini, kenapa harus nunggu Adam tidur dulu baru diciptakan Hawa? Kenapa nggak lagi sadar aja gitu? Adam, mana mau ciptakan antum nih dari tulang rusuk antum. Sabar tungguin ya. Saya ciptakan gitu. Kenapa harus nunggu Adam tidur dulu, Pak? Adam tidur dulu, baru kemudian Allah menciptakan Adam. Baru menciptakan Hawa. Ya. Bismillah. Di sini para ulama menyampaikan kalimat yang luar biasa, kalimat indah sekali. Dia bilang gini. Ketika Adam lagi tidur itu, kemudian Hawa diciptakan, karena Allah tidak ingin menciptakan Hawa dalam kondisi Adam itu kesakitan, karena diambil tulang rusuknya itu. Karena laki-laki Pak, kalau dia disakiti, dia akan membenci. Tapi kalau perempuan, semakin disakiti dia akan semakin mencintai. Makanya ketika perempuan itu melahirkan itu hanya diberikan sama Allah kepada perempuan, laki-laki nggak diberikan itu. Kenapa? Karena sakit. Kalau laki-laki semakin disakiti, dia semakin membenci Pak. Ya, laki-laki kalau semakin disakiti dia akan benci. Tapi perempuan semakin disakiti, dia biasanya akan semakin mencintai. Makanya ketika anak itu dilahirkan, begitu anak itu dilahirkan, perempuan itu enggak marah-marah kan, antum lahirkan sakit, enggak. Dia akan disayang, padahal mengorbankan seluruh jiwa raganya itu. Gitu ya, ini pembahasannya panjang nanti Pak. Tapi kapan-kapan ya kita ngebahas tentang Adam dan Hawa itu menarik pembahasannya, supaya nanti kita tahu ujungnya. Supaya kita tahu ujungnya bahwa kebiasaan laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, makanya hari ini kalau ada orang yang mengatakan tentang emansipasi wanita, kesamarataan gender, yang menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki sama sebagai, ini orang nggak ngerti tentang asal usul penciptaan mereka sebagai manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kebiasaannya berbeda, fitrahnya berbeda, suaranya aja beda, kebiasaannya beda. Beda, dia nggak akan mungkin sama dia, Pak. Pasti beda. Ya, nggak akan pernah mungkin sama. Apalagi pendidikannya juga beda, pekerjaannya pun beda. Ya, kalau hari ini sudah dicampur, makanya salah itu. Makanya para ulama di sini menyampaikan ya, ar-rafiq qabla at-tariq. Ya, ini sebuah kaidah bahwa butuh teman sebelum melakukan perjalanan, gitu ya. Namanya pasangan suami istri, pasangan yang harus dibangun di atas persahabatan. Ya, bukan dibangun di atas tuan dan pelayan, gitu ya. Jadi harus dibangun di atas persahabatan. Namanya persahabatan itu ya tadi harus berjibaku bersama-sama, berbarengan gitu ya. Jadi itu tadi bahwa
suami istri tadi dia, suami tidak harus diktator, sebagaimana istri pun tadi juga harus atau bisa berhak memberikan sebuah pendapat yang harus diterima sama suaminya. Nah, seperti yang sudah sering kita dapatkan di peristiwa Hudaybiyah itu, ketika Nabi mendengarkan pendapat dari istrinya Ummu Salamah, yang Nabi nyuruh para sahabat nyukur, nggak ada yang mau. Ya, suruh dicukur itu nggak ada yang mau. Tapi ketika Nabi masuk tenda kemudian ngeluh sama istrinya, nih para sahabat nggak ada yang mau nih aneh suruh cukur. Ini para istrinya, udah antum aja, ya Rasulullah, antum keluar panggil tukang cukur, nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Akhirnya Nabi cukur dan para sahabat setelah itu baru mengikuti. Itu pendapat istrinya juga. Jadi banyak tuh Pak, istri-istri memang istri, tapi bahaya juga. Istri itu bisa meniupkan suara-suara kebaikan, tapi juga bisa meniupkan suara-suara keburukan. Itu dari istri itu. Ya, antum melihat suami udah gajinya luar biasa, ya kecukupannya udah di atas rata-rata. Tapi karena bisikan istri itu bisa membuat suami itu belok juga, Pak. Gitu ya. Pak, ini tetangga kita itu loh, Bu, ini loh, baru beli ini, nah masa kita baru kayak gini lagi, nggak selesai gitu. Jadi terus berulang seperti itu, membuat suaminya itu semakin tertekan, gitu ya. Jadi intinya adalah ini adalah diskusi antara suami dan istri, ya, agar kemudian tidak tercipta suasana yang diktator, ya. Suaminya merasa bahwa istrinya itu adalah bawahannya yang harus menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya. Itu ciri suami yang ketiga. Kemudian qalatir rabi'ah, berkata istri yang keempat. Jadi tadi lagi ngumpul bareng-bareng. Wanita yang keempat ini bilang, dia berkata, zauji kalaili tihamah, suamiku itu seperti malam di pegunungan Tihamah. La harra wa la qurra, dia nggak panas. Kalau di pegunungan Tihamah itu anginnya nggak panas tapi juga nggak dingin gitu. Jadi sedang, mu'tadil. Wala makhafata wala samah, tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan, dan juga tidak membosankan. Jadi masya Allah. Jadi memang tadi istri-istri ini ketika mereka sedang berkumpul 11 orang itu, mereka itu gibahnya pun juga pakai otak tadi, Pak. Dia cerdas, dia memilih kata-kata atau diksi-diksi yang membuat orang yang mendengarnya itu meraba-raba gitu. Dia nggak langsung mengerti, tapi dia harus diraba-raba. Apa maksudnya sih? Coba ya. Istri yang keempat tadi mengatakan, suamiku itu seperti malam di pegunungan Tihamah. La hurra wa la qurra, dia nggak panas juga nggak dingin. Wala makhafata wala samah, tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan, dan juga tidak membosankan. Jadi anginnya sejuk biasa, nggak panas nggak dingin, dan juga tidak ditakutkan dan juga tidak dikhawatirkan. Jadi oke-oke aja gitu ya. Wanita yang keempat ini ingin menjelaskan kalau suami saya ini biasa-biasa aja gitu. Dia nggak wow, nggak membosankan juga. Tidak disebut suami yang hangat, ya, nggak juga. Dingin juga enggak. Dibilang romantis tapi penyayang, ya. Tidak dirindukan juga gitu. Tapi kalau ngobrol sama dia itu nggak membosankan gitu. Jadi kayak biasa-biasa aja. Ya. Ini tipe-tipe suami yang biasa-biasa. Perjalanan hidupnya itu ya flat gitu aja, Pak. Jadi jalan aja gitu, santai. Dia nggak ngebosanin juga enggak, ya, pelit juga enggak, royal juga enggak gitu. Jadi ada tipe-tipe suami yang kayak gitu ya. Mau dibilang royal enggak, tapi enggak pelit, biasa-biasa aja. Waktunya beli ya beli, waktunya enggak beli ya enggak beli. Waktunya jalan-jalan ya jalan-jalan, waktunya enggak jalan-jalan ya biasa aja gitu. Tipe-tipe suami yang normal lah, ya. Tipe standar suami kayak gitu ya. Ada sisi pujian di dalam wanita ini. Dia mengatakan bahwa tadi la makhafata wala samah, tapi saya tidak khawatir, tidak takut dicerai gitu. Jadi tenang-tenang aja. Ada sisi pujian tapi biasa-biasa aja gitu. Jadi artinya perjalanan rumah tangganya itu berjalan normal sebagaimana kondisi rumah tangga yang semestinya, normal. Baik. Kemudian qalatil khamisah, berkata yang kelima. Jadi wanita yang kelima ini berkata, dia mengatakan zauji inda khala fahid, suamiku itu kalau masuk seperti macan, wa in kharaja fasid, dan kalau keluar dia seperti singa,
wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang ada di rumah. Coba ini analogi lagi tadi, Pak. Analogi lagi. Suamiku itu kalau masuk dia seperti macan. Tapi kalau keluar dia seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa kondisi yang ada di rumah. Nah, kira-kira suaminya kayak gimana nih? Dia kalau masuk kayak macan, kalau keluar kayak singa. Tapi wanita yang kelima ini, jadi banyak ahlu hadis itu menyampaikan, menjelaskan bahwa wanita ini sedang memuji suaminya. Sedang memuji suaminya. Dia bilang, suamiku kalau masuk rumah itu seperti macan, dan tadi kalau keluar tuh seperti singa. Dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang kondisi di rumahnya. Apa sisi pujiannya? Banyak kali tafsir mengatakan bahwa zauji indakhala fahid, suamiku itu kalau masuk seperti macan, karena macan itu sering tidur, Pak. Ya, macan itu sering tidur. Makanya kita punya pepatah kan, jangan bangunkan macan yang lagi tidur, ya. Kenapa? Karena macan sering tidur dia. Ya, macan sering tidur. Bisa coba cari di Google, Pak. Antum macan coba cari di Google. Macan tidur berapa jam sehari itu? Coba cari di Google, macan tidur berapa jam sehari? Macan itu tidur 16 jam, Pak. Itu cari di Google ya, cari di Google. Macan tidur itu sehari 16 jam sampai 20 jam. Kita berapa jam tidur? Ya, paling banyak 8, saat itu juga udah bosan gitu. Bayangkan ya, berarti antum macan palsu nih tuh, tidur 8 jam gitu ya. Macan sebenarnya tidur 16 jam, Pak, gitu ya. Tidur 16 jam. Ya, jadi macan tidurnya banyak. Kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai. Ya, kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai. Dia sering cuek gitu. Maka wanita ini suka memuji suaminya. Kalau suaminya masuk rumah itu seperti macan, artinya kalau dia melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, dia cuek aja gitu, nggak protes. Jadi ya nih, mungkin rumah agak kotor dikit, biasa aja gitu, kayak nggak dipermasalahin. Rumah berantakan, cuek aja gitu, macan tidur kok. Ya, jadi nggak banyak tanya-tanya gitu ya, nggak banyak tanya. Dan ini tipe ciri suami yang baik ya, karena dia tidak detail dalam segala perkara, gitu ya. Nggak usah banyak tanya-tanya gitu, karena kadang permasalahan kecil itu kalau didetailkan itu terkadang malah justru memunculkan permasalahan-permasalahan berikutnya. Kadang ya ada sesuatu yang udahlah biarin aja gitu. Kalau bisa dikerjain ya kerjain sendiri, kalau enggak ya udah biarin aja gitu. Nah, seorang istri ini juga tidak boleh memanfaatkan suami yang kayak gini ya. Dia cuek-cuek seperti tadi, kemudian di belakangnya istrinya nakal gitu misalnya, atau istrinya menghabiskan uang suaminya juga. Enggak, bukan seperti itu. Maka dia memuji suaminya, artinya istri ini banyak kekurangan ya. Urus rumah tangga nggak sempurna, anak-anak juga mungkin nggak keurus banget gitu ya. Rumah mungkin juga tidak terlalu bersih, tapi suamiku seperti macan, dia cuek aja gitu ya. Dia tidur gitu, paling ngelirik dikit tidur lagi gitu ya. Macan, nah ya. Tapi kalau dia keluar, wa in kharaja fasid. Wah, dia kalau keluar itu udah kayak singa dia, Pak. Sangar. Ya, kalau keluar dia seperti singa yang siap menerkam siapapun. Singa, ya. Dia sama istrinya cuek, tapi kalau sama orang lain tuh bisa detail dia. Bagaimana. Sama orang dia bisa sangar. Makanya di akhir dia katakan wala yas'alu amma ahid, dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Ini pendapat yang pertama, maksudnya dia memuji suaminya memiliki sifat yang ciri khasnya itu tidak terlalu detail dengan apa yang dia lihat. Ya. Seperti macan yang sering tidur tadi itu. Dan ada yang juga mengatakan bahwa maksud suamiku seperti macan itu adalah gagah, menunjukkan tentang kegagahan, dan dia sering menggauliku. Jadi kegagahan itu menunjukkan tentang suaminya yang selalu sering ngajak bergaul, gitu ya. Dan tadi tanda seorang suami yang sayang istrinya itu pasti dia sering minta untuk menggauli istrinya gitu. Tapi kalau suami sebulan atau 2 bulan dia tidak pernah menyentuhnya, ini macan ompong ini biasanya kayak gini. Ya nggak minta jatah gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu nih suaminya selalu minta, itu berarti memang
memang macan dia, Pak. Ya, suami yang sering minta itu berarti dia macan gitu ya. Dia berarti sayang sama ibu. Ya, jadi dilayani karena macan sedang ingin dilayani gitu ya. Ya. Kalau sama istri sendiri ya nggak apa-apa, Pak. Ya sendiri nggak apa-apa. Doyan selama masih yang halal juga bismillah gitu ya. Tapi karena jangan sampai macan ini mencari betina yang lain. Wah, bahaya kan? Dia ingin melampiaskan hasratnya tapi karena nggak terpenuhi malah mencari betina yang lain. Ini bahaya, ya, ini bahaya. Oleh karenanya kalau ada suami yang sering minta untuk menggauli istrinya, berarti dia sayang ya. Karena di antara tanda sayang adalah tanda cinta itu adalah dia berhasrat ya untuk menggauli istrinya. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati untuk laki-laki yang antum itu sulit untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena salah satu dari nikmat yang Allah cabut pertama kali adalah kenikmatan antum memandang wajah istri. Kalau antum udah kenikmatan nih, mandang sesuatu yang haram, ya ngeliatin apa gitu ya, itu hal yang pertama yang Allah cabut adalah antum nggak betah mandang wajah istri antum lama-lama, nggak betah aja gitu. Jadi nggak betah ngobrol juga, itu pertama kali dicabut itu. Kenapa? Karena suka, pandangannya itu sering ditujukan untuk hal-hal yang haram, ya, sesuatu yang haram. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya para wanita itu kalau sering mendapati pasangannya sering minta, ya sering merayunya gitu ya, berarti dia memang macan gitu. Dia sayang, tapi kalau sudah tidak pernah menggoda itu repot itu. Ya, perlu ditanya gitu ya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan kalau suaminya itu seperti macan yang mencintai istrinya, maksudnya sering menggaulinya. Dan ini luar biasa kalau di rumah sebagaimana pendapat yang pertama, dia cuek, ya, tapi begitu keluar dia sangar. Seharusnya laki-laki kan begitu, Pak. Jangan kebalikannya, sama istrinya, sama di luar sama temennya itu udah baik, ya royal, begitu pulang ke rumah dia kayak singa. Ya jangan kebalik, karena ada tipe-tipe suami yang kayak gitu, dia di luarnya itu royal, baik, sama orang manutan gitu, mauan, tapi begitu sampai ke rumah galak gitu ya. Jangan kebalik kayak gitu. Kembali, seharusnya tadi bahwa di luar rumah dia bisa detail, bisa sangar, bisa keras, tapi begitu sampai rumah dia bisa tenang sebagai seorang suami, ya, yang menenangkan istrinya. Ya, jadi tadi buat ibu-ibu tuh sebenarnya diingat itu, yang pertama, yang kedua, siapa tahu di antara suami itu ada model-model di antaranya tadi yang disebutkan. Ya. Buat ibu-ibu yang mendapati suaminya seperti macan itu bersyukur sama Allah gitu ya. Karena ada tipe-tipe suami yang suami itu kayak kucing malah dia, Pak. Begitu sampai di rumah takut dia. Yang jadi macan malah istrinya biasanya. Yang masalah istrinya. Baik, itu yang kelima. Masih ada waktu ya. Suruknya lebih panjang sekarang ya. Baik, kemudian qalatis sadisa. Berkata wanita yang keenam. Wanita yang keenam ini mulai berkata. Apa kata dia? Zauji in akala laffah. Suamiku tuh kalau makan semua itu habis. Ya, rakus dia kalau makan, rakus. Wa in syariba staffah. Dan kalau minum pun sama. Diminumnya itu langsung dihabisin semuanya. Habis enggak ada sisanya. Wa in ittaja'al taffah. Dan apabila tidur, dia berbalik badan. Maksudnya dia kalau tidur tuh selimutan. Ittaja'al taffah itu dia kalau tidur balik badan, membelakangi istrinya, ya. Wala yulijul kaffa liya'lamal bassah. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Wah, jadi tipe wanita yang keenam ini agak berat ini. Antum harus mikir dulu nih, tipe suami yang kayak gimana dia. Suami yang kalau makan rakus, kalau minum juga sama, kalau tidur dia mau sendirian dia. Selimutan sendirian, ngebelakangin istrinya. Wala yulijul kaffa liya'lamal bassah. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya, dia nggak pernah nanya tentang kesedihan istrinya. Jadi wanita ini dia mengeluhkan suami tadi yang ngurusin dunia doang nih, Pak. Ya, kerjaannya tuh cuman makan, minum, sama rebahan gitu. Ya, tugasnya kerjanya itu doang dia. Setiap hari ya makan, minum, sama tidur gitu ya. Nggak pernah ngurusin istrinya itu tadi. Makannya banyak dan dia sendiri yang habisin, minumnya pun juga sama. Jadi begitu dia tidur selimutannya selimutan sendirian. Kan seharusnya suami istri kalau selimutan berdua, gitu ya. Tapi ini enggak. Kemudian yang paling parah, dia tidak pernah mencari tahu tentang kesedihan istrinya.
Jadi istrinya sudah menunjukkan ekspresi wajah yang sedih gitu, tapi sama istri sama suami udah cuek aja gitu, nggak digubris dan nggak ditanyain apa-apa, gitu ya. Ini suami yang sangat cuek kepada istrinya, bahkan abai. Namanya kehidupan rumah tangga ya, kehidupan yang serasi, kehidupan yang tempat ngobrol, tempat berdiskusi agar ini menciptakan tadi kebahagiaan dan ketentraman tadi. Adapun masing-masing sibuk dengan kesibukannya, ya, tidak ada diskusi, tidak ada ngobrol, maka ini bukan kehidupan rumah tangga ini. Makanya di antara hal yang buruk di zaman sekarang, ini mohon diperhatikan ya, di antara hal yang buruk di zaman sekarang adalah masing-masing anggota keluarga itu sibuk dengan gadgetnya. Ya, suami sibuk dengan gadgetnya, ketawa-tawa dengan gadgetnya, dia pun sedih karena gadgetnya, ya, dia asik nonton di gadgetnya, sehingga istrinya dicuekin. Ya, istrinya pun demikian, sibuk dengan teman-temannya di WhatsApp, ya, ketawa-ketawa, suaminya dicuekin. Anaknya datang nangis dikasih gadget, ya, anaknya juga sibuk main game, cuek dengan orang tuanya gitu, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Tentu rumah tangga bukan seperti itu ya. Rumah tangga bukan seperti itu. Untuk mendapati hari ini bagaimana keluarga semua tuh sibuk main game, lagi ngumpul bareng Pak, lagi makan sibuk sama handphonenya masing-masing. Ada gak yang kayak gitu? Banyak gitu ya. Diajak ngobrol sibuk main game, diajak ngobrol sibuk main HP, bahkan lagi jalan aja main HP gitu ya. Kayak HP itu udah jadi tuan hari ini Pak, jadi Tuhan hari ini. Orang tuh bahkan bisa antum kalau pergi kemana-mana HP ketinggalan gitu misalnya, antum balik lagi atau langsung lanjut perjalanan? Nah, balik lagi, hampir ketinggalan, balik lagi Pak, walaupun udah jauh gitu ya. Itu Pak. Jadi handphone tuh sekarang kayak sesuatu yang kayak gitu. Padahal handphone itu kan sebagai alat doang dia. Kalau kita diperalat sama alat, kayak gini hari ini jadi manusia itu. Orang manusia hari ini kan kehidupan primernya itu ketambahan itu. Jadi bukan hanya sandang pangan papan, tapi ketambahan kuota. Kalau orang nggak punya kuota, wah ini menderita dia Pak. Anak-anak hari ini Pak, antum boleh nggak ngasih makan mereka itu, asal antum kasih kuota mereka, kasih pulsa. Kalau mereka dikasih pulsa, mereka bisa nggak makan seharian itu, daripada mereka makan tapi mereka nggak punya pulsa, gitu ya. Nah, ini tentu ke perjuangan yang sangat berat hari ini ya. Bagi kita orang tua itu mendidik anak-anak itu karena gitu. Mereka itu mendapatkan pendidikannya itu bahkan kebanyakan dari handphone. Anak lagi nangis tadi, seharusnya ditenangin sama orang tuanya, tapi malah justru dikasih handphone. Antum tahu kan Pak, anak di usia 1 sampai 7 tahun itu anak yang memang aktifnya itu memang sangat aktif karena dia menjamah seluruh hal-hal yang dia tidak pernah mendapati. Makanya ada anak-anak yang 1 sampai 7 tahun di fase usia itu yang mengeksplor semuanya dia. Dia jalan, ketawa, ngomong ini, bahkan kalau lagi di masjid itu suka teriak-teriak juga. Kayak anak saya itu kan kalau di masjid suka teriak-teriak juga karena dia mendapati bahwa semua itu tempat yang baru, main-main. Anak di usia 1 sampai 7 tahun main-main dia. Fokusnya itu bukan fokus untuk sesuatu yang berat dan sebagainya. Main-main. Nah, bayangkan dalam kondisi yang mengeksplor seperti itu, dia harus berjalan semuanya, dia harus gerak, harus dan sebagainya. Nah, kondisi yang seperti itu, kalau dia sedang nangis, apa yang dilakukan sama orang tuanya? Dikasih handphone kan. Handphone itu mendiamkan anaknya tadi, yang seharusnya anaknya itu gerak, main kemana-mana, dia aktif, tapi berhenti. Makanya sensor motoriknya itu bisa berhenti. Kenapa? Karena handphone tadi itu, dia diem, dia dan sebagainya. Boleh sih anak megang HP boleh, cuma ada batasan waktunya Pak. Dia nggak seharian megang HP mulu gitu, kayak gimana gitu kayaknya. Ini perhatian yang sangat besar ya bagi kita para orang tua atau bagi para mbah-mbah ini. Antum ingetin lah cucu-cucunya itu, atau anak antum ingetin jangan megang HP mulu gitu. Kayak kehidupannya itu, makanya disebutnya handphone itu kan dunia apa Pak? dunia maya. Kalau kita hari namanya dunia nyata. Antum hidup di dunia maya itu dunia nyata. Ada orang di dunia mayanya itu tadi dia terkenal gini dan sebagainya, tapi dunia nyatanya enggak terkenal, bukan enggak terkenal ya, enggak dikenal sama lingkungannya. Tapi di dunia maya dia terkenal ya. Di dunia maya bisa, Masya Allah, followernya banyak dia. Tapi di dunia nyata enggak ada. Jadi kita hari ini itu
di framing sama peradaban hari ini itu dibuat agar kemudian kita itu hidup di dalam bayang-bayang, hidup di dalam angan-angan, gitu ya. Orang punya ini, angan-angan Pak, iya, angan-angan. Taib. Antum bisa ngelihat ini. Jadi tadi ya, bahwa kebahagiaan itu kan mudah. Kebahagiaan itu HP lepas, kita ngobrol bareng, ngobrol 1 jam, setengah jam, bahkan 2 jam itu nikmat. Ya, antum melihat Nabi SAW sebelum tidur itu ngobrol dengan istrinya kan. Nabi nggak megang HP juga. Ya, karena waktu itu juga nggak ada HP kan. Jadi Nabi juga nggak sibuk update status gitu. Karena makanya kata Ibnu Abbas, kuntu bitu inda kholati Maimunah. Jadi ketika suatu malam itu Ibnu Abbas itu nginep di rumah bibinya namanya Maimunah. Maimunah ini salah satu istri Nabi. Dan Ibnu Abbas ini mendengar Nabi itu ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Ya, ngobrol beberapa saat kemudian tidur. Makanya Imam Al-Bukhari menulis di dalam kitab sahihnya itu satu bab namanya As-Samaru fil Ilmi. Ya, begadang karena ilmu. Dan beliau mencantumkan hadis ini. Kata Ibnu Hajar, kenapa seseorang itu boleh begadang menuntut ilmu, boleh begadang karena menuntut ilmu? Jadi begadang itu hukum asalnya makruh, Pak. Begadang dalam syariat kita tuh hukum asalnya makruh. Nggak boleh orang begadang. Makanya ketika Nabi SAW dalam fikih sirah itu yang kita sampaikan, dalam satu hadis itu Nabi menyampaikan wa kana yakrahun naum qablahu wal haditsu ba'dahu. Nabi SAW itu sangat membenci tidur sebelum Isya dan membenci ngobrol setelah Isya. Ya, kenapa Nabi SAW membenci? Karena ngobrol setelah Isya itu panjang. Orang itu khawatir terlalu malam gitu ya, sampai kemudian dia tidak bangun malam atau terlambat sholat subuh gitu ya. Makanya hukum orang begadang itu makruh dia. Apalagi kalau begadang itu nggak jelas dia, nongkrong gitu dan sebagainya, makruh. Daripada gitu dan tidur, ya. Kecuali ada kemaslahatan. Nah, di antara kemaslahatan itu adalah menuntut ilmu. Ya, karena begadang menuntut ilmu itu mendapatkan pahala, dan ngobrol setelah Isya namanya as-samar. Jadi dalam bahasa Arab as-samar itu adalah ngobrol setelah Isya. Nah, ternyata Imam Bukhari dalam bab itu mencantumkan tentang hadis ini, tentang obrolan suami dan istri setelah Isya. Ya. Jadi Imam Bukhari menempatkan obrolan suami dan istri setelah Isya itu seperti menuntut ilmu. Apa kesamaannya? Sebagaimana antum menuntut ilmu, ya antum diskusi setelah Isya dapat pahala, demikian juga kalau kita ngobrol dengan istri. Ya, maka mendapatkan pahala. Terkadang kita mungkin ingin baca buku gitu ya, tapi ketika istri ingin ngajak ngobrol, taruh bukunya. Ya, ngobrol sama istri ini berpahala, yang satu juga berpahala gitu. Jadi sama-sama berpahala. Maka tadi sebelum tidur itu jangan sibuk main HP masing-masing ya. Sebelum suaminya ngapain, istrinya ngapain gitu ya. Jadi tidurnya pun juga kosong, nggak ada aktivitas apa-apa. Makanya demikian suami istri ada obrolan gitu, dan obrolannya harus nyambung, Pak. Jangan obrolin hal-hal yang malah justru bikin masalah gitu misalnya. Ya, kamu nanti milih paslon nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3 gitu ya. Akhirnya ribut gitu. Suaminya pilih nomor 1, istrinya pilih nomor 3 gitu misalnya. Nah, gak usah ngobrol yang berat-berat gitu, Pak. Ya, ngobrol perkara-perkara yang ringan aja. Gak usah ngobrol yang berat-berat gitu ya. Sayang, antum tahu gak hadis ini diantara perawinya itu bermasalah. Perawinya itu ada yang pendusta. Ya, dikatakan oleh Ibnu Ma'in, dikatakan oleh fulan bahwa Abu Zur'ah mengatakan demikian dan sebagainya. Dan setelah aku teliti ternyata kemudian hadisnya ini dhaif. Wah, istrinya malah bingung, dibilang, "Mas, antum ngomong apa sih antum? Gak jelas gitu ngomong. Gak usah yang berat-berat gitu, ngomong yang ringan. Ngobrol tentang anak-anak, makanan gitu ya, jalan-jalan sampai ngantuk kemudian tidur. Jadi tidur dalam keadaan kebahagiaan gitu ya. Dan itu sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu kebahagiaan, Pak. Kalau antum nyari kebahagiaan susah-susah, antum tinggal menjalankan sunnah Nabi, pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Dan laki ini yang tadi tidak pernah bertanya tentang istrinya, kamu bagaimana kondisinya, kenapa kamu sedih? Nah, wanita itu tadi, Pak, kalau dia tidak mendapatkan tempat curhat, dia akan mencari kuping yang lain untuk mendengarkan curhatannya, mendengarkan keluh kesahnya. Makanya kalau suami ini ya tidak siap mendengarkan curhatan istrinya, maka istrinya itu pasti akan mencari kuping yang lain itu.
Biasanya nyarinya ke ustadz sih masalahnya suami istrinya itu. Ustadz ini suamiku nih kayak gini ya ustadz nih. Jadi ustadznya malah yang jadi ini. Ya, tapi kan nggak juga mesti kayak gitu. Kadang istrinya tuh nyari kuping yang lain. Nah, ini musibah di zaman sekarang gitu ya. Dengan adanya medsos, dengan adanya media sosial, dia curhat kemana-mana gitu ya. Ketemu teman lamanya curhat. Atau kemudian dia ketemu dengan wanita lain, wanita yang sama dengannya, malah akhirnya dia menggibah suaminya begini dan seterusnya. Maka suami yang baik itu adalah tadi suami yang mendengarkan curhatan istrinya, mendengarkan keluh kesah istrinya, ya, dan istrinya pun adalah istri yang baik, adalah istri yang bisa membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Dan tentu harusnya ibu-ibu harus pandai dalam masalah ini ya. Karena Pak, ini terakhir ya, banyak rumah tangga itu terjadi konflik bukan karena kurangnya ilmu, bukan karena kurangnya cinta. Banyak rumah tangga terjadi konflik bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu tentang cinta. Ya, dan termasuk ilmu tentang cinta itu adalah ilmu tentang mendengarkan, ilmu tentang menyimak tangis. Ya, hati-hati kalau antum masih suka mengatakan buat apa nangis? Nangis nggak menyelesaikan apa-apa. Hati-hati Pak, ini potensi konflik itu. Ya. Karena laki-laki yang dicinta dan dipuja oleh wanita itu biasanya tidak pernah menyuruh berhenti menangis. Apalagi bertanya buat apa menangis. Tapi laki-laki yang dipuja oleh wanita itu adalah laki-laki yang menyediakan tempat yang paling nyaman untuk wanitanya menangis di bahunya dan di tempatnya untuk bersandar. Jadi laki-laki itu kayak gitu. Maka perempuan harus pandai dalam hal ini. Bagaimana bisa ajak ngobrol suami gitu ya. Kalau suami lagi diem ya bikin ketawa suaminya, ajak ngobrol gitu. Jadi suami pun rindu. Jadi kalau di luar rumah pun ingin segera pulang ke rumah karena ngobrol gitu. Jadi kalau ngobrol ya bermutu dikit gitu ya. Jangan ngobrol isinya tuh tuntutan sama cicilan. Semua Pak ini belum bayar ini kita Pak. Belum nyicili ini, belum. Jadi saya tuh cicilan semua. Suaminya ya nggak betah dia yang isinya tuntutan semua. Ngobrolan yang enak, yang nyaman gitu ya. Sehingga saling rindu untuk saling bercerita. Itu tipe suami yang keenam gitu ya. Ini masih banyak sekali. Karena masih ada 5 lagi nih tipe wanita, tipe laki-laki suami itu. Dan yang terbaik itu nanti suami yang ke-11 tuh Pak. Itu tipe suami yang terbaik. Ntar kapan-kapan ya kita sampaikan lagi kalau ada waktunya. Walam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.